Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dimanapun kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Fazana Vila Kamelina Sari dengan NIM 31014220006 dari Pendidikan Sejarah 4A bersama rekan saya Bulvaliana dengan NIM 31014220008. dalam kesempatan ini. Izinkan saya memaparkan hasil dari observasi yang sudah dilakukan di SMA Kesatrian 1 Semarang untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum dan buku teks. Di sini ada 5 pokok pembahasan. Pertama ada daftar isi atau disebut pokok pembahasan, kedua pendahuluan, ketiga gambaran umum sekolah, keempat pembahasan, kelima penutup. Pertama, pendahuluan. Kurikulum dan buku teks sejarah, khususnya di SMA, memiliki peranan penting dalam membentuk pemahaman siswa tentang sejarah, identitas, serta perubahan sosial. Evolusi dalam pendekatan pembelajaran sejarah mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Buku teks sejarah tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengembangkan kemampuan intelektual siswa. Pentingnya analisis serta evaluasi kurikulum serta buku teks adalah untuk mendukung pendidikan yang efektif. Dengan demikian, sekolah dapat berperan sebagai lembaga yang membentuk generasi yang paham akan sejarah dan siap menghadapi masa depan. Kurikulum dan buku teks memiliki hubungan yang sangat erat dalam proses pendidikan. Buku teks adalah salah satu alat untuk bahan ajar yang digunakan guru untuk memberikan informasi serta pengetahuan kepada siswanya. Kurikulum dan buku teks harus seimbang dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kurikulum harus memuat tujuan, isi, serta bahan pelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa. Sedangkan buku teks harus memuat informasi yang akurat, jelas, relevan dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya yakni gambaran umum sekolah mengenai SMA Kesatrian 1 Semarang. SMA Kesatrian 1 Semarang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1967 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kesatrian 67 Semarang. Sekolah ini menjadi salah satu sekolah favorit khususnya di wilayah Semarang dan Jawa Tengah serta di Indonesia dengan lokasi yang strategis seperti dekat dengan jalur Pantura Semarang Jakarta serta jaraknya dekat dari bandara yakni kurang lebih 2 kilometer. Sekolah ini sangat mudah dijangkau dan sangat diinginkan oleh masyarakat atau menjadi salah satu sekolah favorit. Sekolah ini memiliki 22 kelas dengan 40 tenaga pengajar atau guru. Siswa ini diwajibkan mempelajari 4 bahasa, yakni pertama ada bahasa Indonesia, kedua bahasa Jawa, ketiga bahasa Inggris, keempat bahasa Jepang. Bagi siswa yang memilih jurusan bahasa, mereka akan mempelajari tambahan seperti bahasa Perancis. SMA Kesatrian 1 Semarang memiliki visi serta misi layaknya sekolah pada umumnya. Visi dari SMA Kesatrian 1 Semarang yakni utama dalam iman dan prestasi, berlandaskan kedisiplinan dan kekeluargaan. Serta untuk misinya ada 4. Pertama, menyiapkan generasi muda beriman, berakhlakul karimah, berwawasan luas, dan berdisiplin tinggi, siap menyongsong masa depan. Kedua, membantu siswa mengenali potensi diri sehingga dapat dikembangkan secara optimal. Ketiga, mengembangkan sistem pembelajaran yang efektif dan antisipatif terhadap perkembangan iptek. Keempat, menumbuhkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan di sekolah serta masyarakat. Implementasi kurikulum dan di Kesatria melibatkan 2 kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Pertama, kurikulum Merdeka menitik beratkan pada minat siswa dalam pembelajaran, sementara K13 masih mencakup sejarah minat dan sejarah Hindu dengan jam pelajaran yang lebih banyak. Siswa kelas 10 sampai 11 dapat menentukan minat pelajaran mereka, sedangkan kelas 11 sampai 12
cenderung mempelajari peminatan IPA dengan pengurangan jam pelajaran tertentu, termasuk sejarah. Namun, durasi pengajaran sejarah Indonesia dalam kurikulum Merdeka lebih singkat dibandingkan dengan K13. Materi kurikulum disesuaikan dengan pedoman dari MGMP Kota Semarang, dan jika diperlukan, guru mencari sumber tambahan dari media lain atau jurnal. Pendekatan pengajaran disesuaikan untuk menjaga minat belajar siswa dengan menggunakan presentasi berbasis PowerPoint yang fokus pada inti cerita sejarah, diselingi dengan gambar atau video agar siswa tetap tertarik dan tidak merasa bosan dalam pembelajaran. Pemanfaatan buku teks dan sumber belajar alternatif. Pertama, pemanfaatan buku teks dalam pengajaran sejarah penting karena buku teks menyediakan informasi yang komprehensif dan valid. Yang kedua, sumber belajar alternatif seperti internet dan jurnal sejarah juga digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Yang ketiga, guru sejarah melakukan upaya untuk menyajikan materi yang komprehensif dan akurat kepada siswa dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Ketiga, ada karakteristik peserta didik. Dalam menghadapi variasi karakter dan motivasi belajar peserta didik, penting bagi guru untuk mengikuti mayoritas dari peserta didik. Mayoritas peserta didik cenderung menginginkan suasana belajar yang santai namun tetap serius. Guru perlu menciptakan suasana yang menarik agar siswa tidak merasa bosan, terutama dalam pembelajaran sejarah yang telah diterapkan di SMA Kesatrian 1 Semarang. Pendekatan guru yang ramah terhadap anak serta adanya interaktif seperti mengajak siswa untuk belajar secara santai serta memberikan stimulus tambahan dapat menitikberatkan semangat belajar pada siswa. Dengan kesadaran akan berbagai variasi karakteristik peserta didik, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif serta menyenangkan bagi kedua belah pihak, khususnya bagi siswa. Model pembelajaran pendukung kurikulum. Pendekatan pembelajaran pendukung kurikulum melibatkan berbagai metode selain ceramah seperti PPL atau Project Based Learning, pendekatan project, business planning, dan basic learning. Siswa terlibat aktif dalam memecahkan masalah atau mengerjakan proyek-proyek kecil yang relevan dan materi pelajaran, misalnya dengan menggunakan teka-teki silang yang sesuai dengan materi pelajaran. Metode pembelajaran pendukung kurikulum. Metode pembelajaran dalam pembelajaran sejarah dapat berbagai tergantung pada kurikulum yang digunakan, seperti kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Meskipun ceramah masih dianggap efektif, metode lain seperti menggunakan peta konsep juga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Peta konsep membantu visualisasi hubungan antar konsep. Dalam kurikulum Merdeka, metode pembelajaran yang lebih aktif seperti tugas kelompok dan penelitian lapangan diperlukan untuk meningkatkan partisipasi siswa dan belajar mandiri. Selanjutnya, pembahasan ke F mengenai media pembelajaran pendukung kurikulum. Pertama, media pembelajaran merupakan komponen penting dalam pendukung kurikulum yang meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kedua, menggunakan PC atau proyektor untuk memungkinkan guru dalam menampilkan materi secara visual, serta membantu siswa memahami konsep sejarah dengan lebih baik karena adanya gambaran yang ditampilkan di proyektor. Ketiga, audio juga dapat digunakan untuk menambah pengalaman belajar siswa seperti mendengarkan rekaman suara peristiwa sejarah atau lagu-lagu terkait dengan pembelajaran sejarah. Keempat, penggunaan barang-barang fisik atau visual seperti buku, peta, atau artefak sejarah sehingga membantu siswa memahami konsep secara konkret. Kelima, media pembelajaran interaktif seperti membuat miniatur candi atau membuat replika artefak dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Asesmen pembelajaran. Yang pertama, asesmen pembelajaran sejarah penting untuk mengevaluasi pemahaman dan kemampuan siswa. 2. Asesmen diagnostik digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga, asesmen diagnostik membantu guru menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan pemahaman siswa dan memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. Yang keempat, asesmen juga digunakan untuk mengevaluasi sikap dan motivasi siswa dalam belajar sejarah. Yang kelima, dengan menggunakan berbagai jenis asesmen yang tepat, guru dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran sejarah dan membantu siswa mencapai pemahaman yang
lebih baik tentang sejarah. Asesmen pembelajaran merupakan sebuah proses evaluasi yang digunakan untuk mengukur pemahaman, kemajuan, dan pencapaian siswa dalam memahami materi pembelajarannya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang berguna kepada guru, siswa, orang tua, dan pihak terkait lainnya tentang seberapa baik siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Asesmen pembelajaran dapat dilakukan dalam berbagai bentuk termasuk ujian tertulis, tugas proyek, presentasi, diskusi kelompok, observasi langsung, dan lainnya. Penting untuk dicatat bahwa asesmen pembelajaran tidak hanya bertujuan untuk memberikan nilai, tetapi juga untuk memberikan umpan balik yang bermanfaat kepada siswa, sehingga mereka dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Selain itu, asesmen pembelajaran juga membantu guru dalam merancang pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa, serta membantu dalam menyesuaikan strategi pembelajaran untuk perkembangan siswa secara efektif. Selanjutnya, yakni kelebihan serta kekurangan dalam implementasi kurikulum dan buku teks di sekolah. Pertama, implementasi kurikulum K13 memiliki kelebihan seperti durasi jam pelajaran yang tidak terlalu panjang, sehingga memungkinkan proses pembelajaran lebih komunikatif dan intens. Kedua, buku teks dalam kurikulum K13 lebih mudah dipahami karena materinya tidak bercampur aduk, sehingga siswa lebih fokus dalam memahami materi yang diajarkan terhadap sejarah tertentu. Ketiga, kurikulum Merdeka memiliki kekurangan seperti ketidaksesuaian antara materi dalam buku teks dengan materi yang diajarkan oleh guru, serta terlalu banyak tugas dan penilaian sumatif. Keempat, tantangan dalam penggunaan buku teks meliputi bagaimana agar siswa mau membuka buku saat pembelajaran. Dari hasil observasi banyak, bukan banyak, tapi ada kemungkinan siswa meninggalkan buku teksnya karena merasa berat, serta adanya preferensi siswa terhadap kemudahan mengakses e-book. Terakhir, secara keseluruhan, penting bagi guru serta pihak sekolah untuk memahami tantangan dan mencari solusi yang tepat agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan baik. Terakhir, yakni penutup. Pertama, kesimpulan. Implementasi kurikulum di SMA Kesatrian 1 Semarang melibatkan dua kurikulum, yakni K13 atau kurikulum 2013 serta kurikulum Merdeka. K13 digunakan oleh siswa kelas 12, sementara kurikulum Merdeka difokuskan pada siswa kelas 11 serta kelas 12 di pembelajaran sejarah Indonesia tertentu. Kurikulum Merdeka memungkinkan siswa untuk memilih minat pada kelas 10 sampai kelas 11 dan lebih menekankan peminatan IPA di kelas 11 sampai dengan 12 dengan pengurangan jam pembelajaran tertentu, khususnya di pembelajaran sejarah. Materi kurikulum disesuaikan dengan buku teks dan sumber alternatif dengan pendekatan yang beragam, seperti presentasi menggunakan PowerPoint serta penggunaan media lainnya untuk menjaga minat belajar siswa. Asesmen pembelajaran diagnostik digunakan untuk memahami tingkat pemahaman dan motivasi siswa. Kelebihannya termasuk durasi jam pembelajaran yang tidak terlalu panjang, namun terdapat kekurangan seperti ketidaksesuaian antara buku teks dengan materi yang diajarkan, khususnya pada kurikulum Merdeka yang digunakan. Secara keseluruhan, implementasi kurikulum dan penggunaan buku teks menunjukkan upaya untuk menciptakan pengalaman belajar yang bervariasi dan menarik siswa dengan memanfaatkan pendekatan, metode, serta media pembelajaran yang mendukung kurikulum. Saran yang pertama yaitu guru perlu memperhatikan kesesuaian antara materi buku teks dengan materi yang diajarkan dalam kelas untuk memastikan konsistensi dalam pembelajaran. Saran yang kedua, sekolah perlu mempertimbangkan penggunaan sumber belajar alternatif seperti internet dan jurnal-jurnal sejarah untuk melengkapi materi yang kurang lengkap dalam buku teks guna memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan menarik, serta media pembelajaran yang sesuai untuk menjaga minat belajar siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang dinamis.
Yang terakhir yaitu asesmen pembelajaran perlu dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi pemahaman dan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran sejarah, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Slide selanjutnya yakni mengenai dokumentasi yang kami peroleh pada saat observasi. Pertama, pada gambar pertama merupakan proses wawancara dengan narasumber, yakni kami mewawancarai salah satu guru sejarah yang ada di SMA Kesatrian 1 Semarang, yakni bernama Ibu Intan, merupakan guru sejarah lulusan Universitas Negeri Semarang juga, dan menjadi salah satu guru sejarah di SMA Kesatrian 1 Semarang. Selanjutnya, ke gambar kedua merupakan gambar pintu awal atau masuknya menuju kelas-kelas atau gedung sekolah di SMA Kesatrian 1 Semarang. Sedangkan gambar ketiga di sebelah kiri merupakan rekan saya, Ulfaliana, serta di tengah merupakan guru dari sejarah bernama Ibu Intan, dan di sisi kanan adalah saya. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai hasil observasi kami di SMA Kesatrian 1 Semarang. Tugas ini atau PPT atau video ini ditunjukkan untuk mata kuliah kurikulum dan buku teks. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.